Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Pemirsa, usai melakukan lawatan ke 4 negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini telah tiba melalui Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tepat tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Indonesia dan setelah melakukan kunjungannya ke sejumlah negara. Presiden Indonesia juga sebelumnya juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwa Presiden Republik Indonesia ini sebelum kembali ke Indonesia sempat terlebih dahulu ke Belanda, tepatnya di Bandara Internasional Schiphol Amsterdam, Belanda. Ini Presiden melalui dikutip dalam siaran pers Sekretariat Presiden pada Jumat kemarin, Prabowo ini disambut oleh AITKM atau ADC dari Raja Belanda, Letkol Joël Posma, yaitu Head of Visit and Event of the Protocol House Country Department Ministry of Foreign Kingdom di Netherlands untuk mengikuti sejumlah agenda di Belanda. Presiden pun juga memang pemirsa selain juga Belanda memang mengikuti beberapa agenda lain terutama di sidang umum di markas besar PBB. Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa Presiden Prabowo Subianto ini resmi untuk menuntaskan rangkaian kunjungan luar negeri yang berlangsung selama 1 pekan sejak 19 September hingga 26 September 2025. Dalam lawatan tersebut, Prabowo ini mengunjungi ada beberapa negara pemirsa, setidaknya ada 4 negara, yaitu pertama Jepang, kemudian Amerika Serikat, Kanada, dan juga Belanda untuk memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Kalau kita lihat pemirsa visual yang Anda saksikan terkini, baik itu jajaran menteri, kemudian juga para pemimpin, tadi juga ada Kapolri, kalau nampak kami lihat ini sudah hadir untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan perlu kita ketahui juga pemirsa bahwa selama 1 pekan ini Presiden Prabowo Subianto ini melakukan agenda utamanya adalah untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat, yaitu pada 23 September 2025. Dan pada hari ini pemirsa, 27 September, tepatnya pada pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat, tadi pesawat kepresidenan Republik Indonesia telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini kami masih menunggu momen Presiden Prabowo Subianto untuk tiba di tanah air. Dan kalau kita melihat pemirsa dari beberapa negara yang telah dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, negara pertama yang dikunjungi Prabowo yakni di Jepang. Ini dalam rangka untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Berdasarkan laporan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, dari ajang 5 tahunan tersebut tercatat Indonesia mendapatkan komitmen investasi sebesar 380 triliun rupiah. Kemudian Presiden dari Jepang melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan di sidang umum PBB setelah Brasil dan juga Amerika Serikat. Saat ini kami tengah menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo untuk telah tiba di tanah air tadi sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah kunjungannya ke New York, Amerika Serikat pemirsa, Presiden Prabowo pun juga mengunjungi sejumlah negara lain, yaitu adalah Kanada, kemudian juga beberapa negara lainnya. Dari Kanada, kemudian Prabowo ini menuju ke Belanda, dan
Dari Belanda ini, Prabowo menyampaikan mendapat kunjungan ini istimewa karena tidak hanya diterima oleh Raja Willem-Alexander sebagai kepala negara Belanda, tapi juga Ratu Maxima di Istana Huistenborg, Belanda. Pertemuan resmi ini menandai penguatan juga pemirsa hubungan bilateral kedua negara, termasuk juga kesepakatan Belanda mengembalikan sekitar 30.000 benda artefak geobersejarah serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana usai lawatan Presiden Prabowo dan setelah tiba di tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kali ini kami akan menyapa jurnalis Metro TV, ada Bianca Sumendap. Selamat sore Bianca. Bianca, bisa Anda jelaskan selama lawatan Presiden ke beberapa negara ini dan bagaimana situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma? Nampaknya ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga beberapa jajaran menteri nampak hadir untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Silakan Bianca. Ya, selamat sore Andro dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di tanah air pada pukul 15:35 menit. Dan berdasarkan pantauan kami, sejumlah pejabat yang hadir diantaranya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Andro serta pemirsa, kalau kita lihat bahwa kunjungan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke 4 negara, dimulai dari yang pertama adalah Jepang, lalu melanjutkan perjalanan ke New York, Amerika Serikat, setelah itu melanjutkan Kanada dan negara dilaksanakan kunjungan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita lihat memang perjalanan Presiden Prabowo Subianto selama 8 hari ini ke 4 negara dengan agenda utama untuk menghadiri sidang forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan saat ini Andro serta pemirsa dapat Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini Presiden Prabowo Subianto baru saja turun dari pesawat dan tiba di tanah air. Dan kalau kita lihat Andro serta pemirsa, banyak sekali pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kurang dari 8 hari. Di antaranya kalau kita lihat kunjungan yang sudah berlangsung dari 19 September hingga hari ini 27 September 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menyuarakan dukungan untuk solusi dua negara dalam menciptakan kedamaian di Palestina. Dan kalau kita lihat juga Presiden Prabowo Subianto juga sempat melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan menyampaikan dukungan terhadap PBB untuk melaksanakan tugas dalam perdamaian. Dan saat ini kalau kita lihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah pejabat yang hadir, di antara Wakil Ketua DPR, Menteri Koordinator, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Investasi, dan juga Menteri Pertahanan, dan juga Wakil Menteri Komunikasi. Dan saat ini pemirsa, sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan doorstop, dan kita akan tunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kunjungan yang dilaksanakan ke 4 negara. Bapak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana. Dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini.
Ya kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan. Kita berhasil tanda tangan CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon langsung Bapak Presiden mengenai pidato Bapak ini, siapa aja tuh mungkin bisa disampaikan? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya. Ada yang datang juga ke saya. Ya mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Pak, Israel nyebut nama Bapak untuk BGN, Pak. Kenapa? Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak, Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya, ya. Terima kasih. Pak, Israel nyebut pidato Bapak gimana Pak, dipantau langsung sama... Terima kasih ya. Makasih Pak Presiden. Ya pemirsa, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama lawatannya 1 minggu di sejumlah negara, mulai dari Jepang, kemudian juga New York, Amerika Serikat, Kanada, dan terakhir di Belanda. Tadi Presiden menyampaikan pertama mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para pemimpin dunia, kemudian juga tadi menyampaikan bahwa pertemuan di sidang umum PBB yang ke-80 di New York, Amerika Serikat ini mendapatkan hasil yang sangat produktif dan juga diterima sejumlah kepala negara. Dan tadi Prabowo Subianto berharap bahwa adanya tercapainya terobosan soal persoalan Palestina, dan tadi juga terkait dengan two-state solution, dan juga Prabowo tadi menyampaikan adanya itikat baik dari sejumlah kepala negara untuk persoalan di Palestina, dan juga berharap ada penyelesaian yang substantif. Kemudian tadi juga dijelaskan juga setelah dari New York, Amerika Serikat, Presiden sempat mendatangi negara lain, yaitu adalah Kanada. Tadi Presiden menyampaikan bahwa terdapat
berhasil untuk menekan tanda tangan terkait dengan SEPA, yaitu free trade antara Kanada. Kalau kami tadi lihat dan juga simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, memang sebelumnya ini Eropa dan saat ini juga Kanada yang berhasil menandatangani terkait dengan free trade ini. Kemudian di Belanda pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan diterima dengan baik juga, dan hasilnya ini Belanda akan mengembalikan ada lebih dari 30 item artefak. Ini merupakan itikat baik juga dari Belanda. Dan informasinya tadi langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Ratu Belanda ini akan mengunjungi Indonesia tepatnya pada tanggal 25 November 2025. Dan juga agendanya itu adalah akan bertemu dengan sejumlah ahli-ahli ekonomi dan juga disampaikan tadi untuk membantu perekonomian rakyat secara keseluruhan. Tadi juga disampaikan juga pemirsa terkait dengan beberapa isu lain, terutama terkait dengan isu makan bergizi gratis, bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto juga akan mengambil langkah untuk terkait dengan memanggil beberapa pejabat lainnya terkait masalah makan bergizi gratis ini. Di mana-mana, dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Demikian pemirsa Breaking News Metro TV, mewakili kurir bertugas saya Andromeda Dizal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.